Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sesuai dengan perkataan gua di konten Bang Dream It's My Go, gua tertarik untuk nonton semua judul anime Bang Dream dari season 1 sampai movie-movie-nya. Nah, di video ini gua bakalan bahas pendapat gua setelah nonton semua judul Bang Dream. Mana judul Bang Dream yang paling bagus dan paling jelek, dan mana band yang paling gua suka. So langsung aja, mari kita mulai. Pertama-tama nih, gue bakal jelasin apa itu Bang Dream dan apa saja list anime Bang Dream yang bakalan gue bahas di sini. Buat yang nggak tahu, intinya Bang Dream adalah anime tentang band, mirip-mirip kayak K-On dan Bocchi The Rock, tapi dunianya Bang Dream jauh lebih luas dengan jumlah band yang banyak banget. Kurang lebih mirip seperti Love Live yang juga punya banyak grup idol. Bang Dream pun punya banyak grup band di dunianya. Kalau gue total, kurang lebih sudah ada 9 band inti yang debut di anime Bang Dream dengan beberapa tambahan band sampingan. Kalau gue sebutin satu-satu, band pertama adalah Poppin Party atau Poppipa, yaitu band miliknya MC di dunia Bang Dream. Band kedua adalah Roselia, mereka adalah band paling GG di dunia Bang Dream. Band ketiga adalah Afterglow, yang mana menurut gua ini adalah band yang paling normal di antara band lainnya. Keempat adalah Pastel Palette atau Pasupare, mereka adalah grup idol berkodok band yang vokalisnya ketahuan lip sync. Kelima ada band bernama Rise a Swillen atau RAS, mereka adalah band elit yang dibantu untuk ngalahin Roselia. Keenam ada band bernama Hello Happy World atau Haro Happy, mereka adalah marching band berkedok band dengan vokalis super kaya. Ketujuh ada band Morphonica, yaitu band dengan vokalis Kizo yang suka banget berhaluria. Kedelapan ada band Maigo, band tukang drama yang semua anggotanya tidak ada yang akur. Dan terakhir ada band Ave Mujika, band dengan tema gotik dengan leader yang super tidak jelas. Sisanya masih ada lagi seperti Glitter Green dan Chispa, tapi mereka cuma band yang numpang lewat. Dan masih ada beberapa lagi yaitu band laki-laki seperti Argonavis dan Gyro Axia, tapi karena mereka tidak penting jadi kita abaikan saja. Nah itu tadi semua daftar band yang sudah muncul di dunia Bang Dream. Kalau kalian tertarik buat nonton anime Bang Dream juga, kalian bisa nonton Bang Dream mulai dari season 1 sampai season 3. Setelah itu, kalian bisa lanjut ke OVA Bang Dream Morphonication buat kenalan dengan kelompoknya Morphonica. Lalu lanjut lagi ke Bang Dream Movie Poppin Dream. Sisanya kalian bebas mau nonton yang mana, soalnya masih ada beberapa judul seperti Bang Dream Movie Episode of Roselia 1 dan 2 serta Bang Dream Special ulang tahun kelima. Kalau sudah selesai, kalian bisa lanjut ke judul Bang Dream yang paling baru yaitu Bang Dream It's My Go, dan tahun depan bakalan rilis Bang Dream Ave Mujika. Sebenarnya nih masih ada beberapa judul lagi seperti Garupa Pico dan Asonjata, tapi gua nggak bakal bahas dua judul itu di video ini. Gua juga tidak akan bahas film live 1 dan film live 2 karena isinya cuma nyanyi doang. Oke, sampai di sini kalian harusnya sudah punya gambaran seperti apa Bang Dream, dan ini dia pendapat gua mengenai semua judul Bang Dream yang sudah gua tonton. Mari kita mulai dari yang paling jelek dulu, yaitu Argonavis from Bang Dream. Simpelnya, ini adalah Bang Dream versi cowok, dan satu kata, jelek. Episode 1 anime ini jelek banget, bahkan sekilas terlihat seperti animenya X-Arms karena mereka mencampurkan antara gambar 2D dan 3D di dalam satu frame. Kalau kita bandingkan dengan semua judul Bang Dream lain, Argonavis adalah judul Bang Dream dengan CG terbusuk. Tapi untungnya masuk episode 2 ke atas, mereka sudah tidak lagi menggabungkan gambar 2D dan 3D di dalam satu frame. Yang paling parah, Argonavis benar-benar dibikin sebagai Bang Dream versi cowok, dalam artian yang sesungguhnya. Contoh, karakter MC di anime ini yaitu Nanahoshi sifatnya mirip banget dengan karakternya Roka. Dan masalahnya Roka diceritakan sebagai anak cewek yang masih SMA. Sekarang bayangkan, ada laki-laki dewasa yang sudah kuliah, tapi sifatnya sama kayak anak cewek yang masih SMA. Satu lagi karakter yang mirip yaitu Nayuta Asahi yang dibuat mirip banget dengan cucu. Coba bayangkan, ada karakter laki-laki sudah tua yang sifatnya dibuat sama dengan bocah cewek umur 14 tahun. Tersiksa gua nonton anime ini, dan gua butuh waktu 3 hari buat namatin Argonavis. Gua lebih pilih nonton anime karakter cowok berwajah cantik daripada nonton karakter cowok dewasa yang sifatnya tidak beda jauh dengan cewek SMA. Andaikan Argonavis mengambil latar ketika semua karakternya masih SMP atau SMA, gua mungkin tidak akan masalah karena umur segitu masih bisa gua maklumi kalau sifatnya dibuat aneh-aneh. Perkembangan ceritanya pun sama sekali tidak menarik, dan hasilnya gua sama sekali tidak peduli dengan segala macam konflik yang dilalui karakternya. Kalau kalian merasa plot armornya Poppipa tebal banget di season 3, percaya sama gua, plot armornya Argonavis jauh lebih tebal lagi. Karena mereka berhasil meraih pencapaian yang sama dengan Poppipa hanya dalam 1 season saja. Padahal Poppipa setidaknya butuh 2 season untuk bisa sejauh itu. Dan episode terakhirnya tidak kalah parah. Kalau kalian pernah nonton sinetron bocah nari TikTok buat bangunin emaknya yang lagi koma, nah plot yang sama juga ada di Argonavis, di mana mereka nyanyi buat temannya yang koma, dan temannya pun bangun gara-gara nyanyian itu. Ajaib ini anime. Tidak heran kenapa orang-orang sebut Argonavis sebagai anak tiri. Kalau soal lagu, satu-satunya lagu yang gua suka cuma lagu waktu Nanahoshi duet dengan Nayuta di episode 8.
Lanjut anime berikutnya yaitu Bang Dream Season 1. Season ini berfokus ke pengenalan karakter anggota inti Poppin Party dan bagaimana band Popipa bisa terbentuk. Season ini juga merupakan satu-satunya season di mana Bang Dream menggunakan visual 2D. Dan kalau kita lihat sekilas, visual 2D-nya sama sekali tidak jelek. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ada banyak banget gambar yang kelihatan aneh di season satunya. Dan yang paling parah, treatment Bang Dream season 1 dibuat sama seperti K-On, yaitu animenya cuma nampilin muka ketika bandnya lagi tampil. Tapi Bang Dream season 1 lebih parah lagi, karena scene yang ditampilin sebagian besar hanyalah sekedar slideshow. Dari season 1 sudah kelihatan kalau studionya tidak mampu ngebuat scene konser dengan visual 2D, dan mereka hanya mampu ngebuatnya dalam bentuk 3D. Hasilnya, scene konser 3D di season 1 kelihatan jauh lebih bagus daripada versi 2D-nya yang cuma sekedar slideshow. Makanya, keputusan mereka mengganti Bang Dream menjadi anime full 3D semenjak season 2 adalah keputusan yang paling jenius. Kalau ada yang bilang anime 2D jauh lebih bagus daripada 3D, dalam banyak kasus gua bakalan setuju. Tapi untuk kasusnya Bang Dream, visual 2D-nya justru jadi nilai negatif untuk season satunya. Dramanya juga banyak banget, mulai dari emaknya saya yang sakit-sakitan, Kasumi yang suaranya hilang, dan space yang mau ditutup. Malahan menurut gua, season 1 jadi season paling drama dibandingkan judul Bang Dream yang lainnya, selain It's My Go. Ngomongin It's My Go, awalnya gue ngira kalau Tomori orangnya maksa banget karena dia sampai narik Soyo untuk naik ke atas panggung. Tapi setelah gue nonton Bang Dream season 1, gue pun sadar kalau sifatnya Kasumi jauh lebih maksa. Bahkan terkadang gue kesal sendiri ngeliat sifatnya Kasumi yang maksa banget. Untungnya sifat maksanya Kasumi cuma ditonjolin di season 1 saja. Bukan cuma maksa, Kasumi di season 1 betul-betul kelihatan kayak orang yang kebanyakan gula dan gak ada urat malunya. Hasilnya terjadilah insiden maling gitar di episode 1 dan tragedi Kira-Kira Hikaru di episode 3. Kalau soal lagu, tidak ada satupun lagu yang gue suka di season satunya. Malahan setelah nonton semua judul Bang Dream, hampir tidak ada lagunya Popipa yang gue suka. Lanjut ke season 2, ini adalah season yang memulai perubahan visual dari 2D menjadi 3D dengan dua fokus cerita, yaitu bagian awal season 2 bercerita mengenai pengenalan band lain selain Popipa, dan bagian akhirnya bercerita mengenai drama antara Ras dengan Popipa. Buat gua, season 2 adalah season terbaik dari semua judul Bang Dream karena ada banyak banget hal yang ngebuat gua terkejut. Sebagai orang yang baru saja nonton Bang Dream, season 2 berhasil menyadarkan gua kalau Bang Dream bukanlah cerita tentang Kasumi dengan bandnya saja, tapi Bang Dream juga mempunyai banyak band lain yang tidak kalah menarik. Gue benar-benar kaget ketika nonton episode pertamanya. Awalnya gue mikir palingan cuma 1 atau 2 lagu yang bakalan diputar di episode pertama. Tapi ternyata prediksi gue salah dan animenya langsung ngasih kita 5 lagu dari awal season. Episode paling gila sejauh ini juga ada di season 2, yaitu episode 4 ketika Haruhapi ngebawa balon udara hanya untuk menghibur Popipa. Episode pengenalannya pun berhasil dieksekusi dengan baik dan berhasil ngebuat gue tahu keunikan masing-masing dari band di anime ini. Meskipun memang di sini terdapat time skip antara season 1 dan season 2, karena di season 2-nya tiba-tiba semua band yang ada di sini sudah saling kenal dengan Kasumi. Tapi gue tidak masalah dengan hal itu, dan season 2-nya sudah sangat baik dalam mengenalkan karakter-karakter barunya. Kalau soal lagu, satu-satunya lagu Popipa yang gue suka hanya ada di season 2 ini, yaitu lagu yang mereka nyanyikan di episode 12. Lagu di season 2 juga bagus-bagus, dan buat gue, yang paling bagus adalah lagu debutnya Ras. Lanjut season 3. Season ini juga mempunyai 2 fokus cerita. Pertama, season ini bercerita mengenai kompetisi antar band yang diikuti oleh Popipa, Roselia, dan Ras. Kedua, season ini juga bercerita mengenai drama yang dialami oleh Ras. Nah, ngomongin ceritanya, gue lumayan suka dengan cerita di season 3, karena akhirnya karakter favorit gue yaitu Roka berhasil gabung dengan band, meskipun harus melalui proses tarik ulur super ribet. Dari yang awalnya Cucu pengen rekrut Roka, tapi Rokanya malah kabur, sampai akhirnya Roka tertarik untuk ikut, tapi Cucunya malah nolak, dan akhirnya Roka pun ngotot dan berhasil diterima oleh Cucu. Cerita tentang kompetisi antar bandnya juga menarik, karena meskipun mereka saling berkompetisi, tidak ada satupun dari mereka yang saling drama, dan mereka malah saling menyemangati satu sama lain. Tapi harus gue akui kalau plot armor Popipa di season 3 memang tebal banget. Kalau soal lagu, season 3-nya terasa lebih sepi kalau dibandingkan dengan season 2, karena season 3 sebagian besar cuma nampilin lagunya Ras, Roselia, dan Popipa doang. Tapi setidaknya penampilan mereka di episode terakhir berhasil jadi lagu perpisahan yang indah untuk menutup season 3. Lanjut ke movie Poppin Dream. Cerita di movie ini kurang lebih mirip seperti movie-nya K-On, di mana karakter kita pergi ke luar negeri dan mereka mendapatkan kesempatan untuk tampil di luar negeri. Secara cerita, tidak ada yang spesial di movie ini. Palingan yang paling bikin gue terkejut adalah kemunculan Morphonica yang tiba-tiba. Berhubung waktu itu gue belum nonton OVA Morphonica, gue pun langsung berhenti nonton movie-nya dan pindah ke OVA Morphonication, biar gue bisa kenal dengan band itu. Satu yang ingin gue komentari dari movie ini adalah visualnya. Buat gue, visual movie-nya terasa seperti downgrade kalau dibandingkan dengan seriesnya. Kerasa banget, ada banyak scene yang kelihatan kurang bagus, terutama ketika mereka baru saja sampai di Guam. Yang paling gue sayangkan adalah scene konsernya Morphonica yang tidak secantik scene konser di OVA-nya. Padahal ini adalah anime movie, tapi masih kalah cantik dengan anime OVA. Di movie ini ada 3 band yang konser, yaitu Morphonica, Ras, dan Popipa. Tapi kalau diperhatikan, movie ini justru lebih seperti konsernya Popipa, karena cuma mereka sendiri yang nyanyi 3 lagu. Bahkan lagu ending movie ini juga diisi dengan lagunya Popipa.
Lanjut ke OVA Morphonication, OVA ini hanya punya 2 episode yang ngasih kita gambaran seperti apa hubungan antar karakter di band ini. Menurut gua, 2 episode terlalu pendek untuk memperkenalkan karakter dari Morphonica. Apalagi dari episode pertama, kita langsung dikasih drama mengenai skizonya si Mashiro. Jadi buat gua yang belum kenal siapa mereka, kesulitan untuk peduli dengan masalah yang Mashiro alami. Karena hal ini, awalnya gue merasa OVA-nya kurang bagus. Sampai akhirnya gue nonton episode kedua dan nemu scene yang bagus banget. Scene yang gue maksud adalah scene transisi dari yang awalnya mereka latihan di dalam ruangan, tiba-tiba berubah menjadi konser di atas panggung. Scene itu berhasil ngebuat gue kaget dan gue sempat merinding ketika nonton bagian itu. Bukan cuma itu, scene konsernya Morphonica juga dibuat cantik banget berkat skizonya si Mashiro, menjadikan Morphonica sebagai band dengan konser paling cantik di seluruh anime Bang Dream. Gua juga suka dengan suara biola di Morphonica, sehingga ngebuat band ini mempunyai keunikannya sendiri dibandingkan band-band yang lain. Next, judul berikutnya adalah Bang Dream Movie Episode of Roselia 1 dan 2. Sesuai judulnya, movie ini bercerita mengenai grup paling elit di Bang Dream yaitu Roselia. Movie satunya bercerita mengenai awal mula terbentuknya Roselia, dan movie 2-nya bercerita mengenai Roselia yang tampil di Future World Festival. Secara cerita sih menarik ya, karena akhirnya kita diperlihatkan sisi lain dari band Roselia. Kalau di cerita utama, Roselia selalu diperlihatkan sebagai band yang sempurna dan disegani oleh band yang lain. Tapi di movie Roselia, kita diberitahu kalau Roselia pun mempunyai masalahnya masing-masing, dan mereka tidak seperfect yang kita kira. Ada proses yang harus mereka lalui, dan perjuangan mereka tidak kalah dengan band yang lain. Kalau mau dibilang, ada satu hal yang gue rasa aneh di movie ini, yaitu karakternya Ako. Setelah gue perhatikan, selama movie ini, sifat cuninya Ako hampir tidak pernah kelihatan. Sifatnya ini baru muncul di movie Roselia 2, dan itu pun cuma muncul sekali. Padahal kalau di cerita utama, sifat cuninya Ako selalu diperlihatkan dan seakan-akan ngasih tahu kita kalau Ako adalah orang yang cuni akut. Tapi di movie Roselia, karena sifat cuninya jarang kelihatan, ngebuat Ako tampak seperti karakter cewek biasa. Nah, yang menarik, setelah gue nonton movie ini dan ngedengar lagu-lagunya Roselia, gue malah merasa kurang cocok dengan lagu-lagunya mereka. Padahal waktu nonton season 2, gue merasa kalau lagunya Roselia bagus. Tapi masuk season 3 dan movie Roselia, gue malah merasa gak cocok dengan lagunya. Dan terakhir yang bakal gue bahas adalah episode spesial 5 tahun Circle Tanks Party. Simpelnya, ini adalah episode fanservice yang nampilin konser 7 band sekaligus. Buat gue sih episode ini biasa aja. Meskipun animenya nampilin konser 7 band, tapi konsernya buat gue biasa aja. Nah itu tadi pendapat gue mengenai semua judul Bang Dream yang sudah gue tonton. Kalau pendapat gue soal Bang Dream It's My Go sudah gue bahas panjang lebar di konten terpisah, jadi tidak akan gue jelasin lagi. Tapi intinya setelah gue nonton semua judul Bang Dream, gue pun yakin kalau It's My Go adalah judul Bang Dream yang paling drama. Kalau di judul lain dramanya selesai dan ganti ke drama yang lain, tapi di It's My Go dramanya kagak selesai-selesai sampai akhirnya masuk episode 10. Selain itu gue merasa konsernya Ave Mujika di It's My Go adalah konser paling megah dari semua konser di Bang Dream. Mulai dari visual, properti, panggung, dan layarnya benar-benar kelihatan beda dengan konser band yang lain. Mau itu konser di Budokan, konser di movie, ataupun konser 7 band, masih kalah dengan konsernya Ave Mujika. Gue bahkan nonton konsernya Ave Mujika berkali-kali buat mastiin apakah konser mereka memang lebih bagus. Dan mau berapa kali pun gue tonton, pendapat gue masih tetap tidak berubah. Jadi kalau gue buat urutan judul Bang Dream dari yang paling jelek sampai paling bagus, kurang lebih urutannya bakalan seperti ini. Pertama yang paling jelek sudah pasti adalah Argonavis. Kedua yang paling jelek adalah Bang Dream Season 1. Ketiga yang paling kurang gue kasih ke Bang Dream Movie Poppin' Dream. Yang keempat buat gue adalah Bang Dream Movie Episode of Rosalia 1 dan 2. Lalu yang kelima gue kasih untuk Bang Dream It's My Go. Urutan keenam gue berikan untuk OVA Bang Dream Morphonication. Urutan ketujuh gue kasih untuk Bang Dream Season 3. Dan yang paling bagus buat gue adalah Bang Dream Season 2. Nah, kalau ngomongin band favorit, gue punya beberapa kategori. Untuk band dengan lagu terbagus, buat gue adalah Raise a Villain. Gue suka dengan tipe lagu yang Ras bawakan, dan gue juga suka dengan visual konser mereka. Kalau band dengan konser tercantik, buat gua adalah Morphonica. Skizonya CMC ngebuat konser Morphonica enak untuk ditonton, dan permainan biolanya Rui ngebuat Morphonica terdengar unik dibandingkan dengan band yang lain. Lalu kalau band yang paling menarik buat gua adalah Haruhapi. Sayang banget kegilaannya Kokoro cuma diperlihatkan di season 2. Gua berharap semoga Haruhapi bisa dapat ceritanya sendiri, dan kita bisa melihat lebih banyak kegilaan dan kekayaannya Kokoro. Gue juga suka dengan twistnya Michelle, si maskot boneka beruang misterius yang bahkan anggota bandnya sendiri tidak tahu siapa sosok di balik Michelle. Lalu kalau karakter favorit, gue punya 2 karakter favorit, yaitu Arisa dari Popipa dan Roka dari Ras. Nah itu tadi pendapat gue setelah maraton semua judul Bang Dream yang ada. Buat kalian yang belum pernah nonton Bang Dream tapi tertarik untuk nonton anime musik, gue berani bilang kalau Bang Dream adalah anime musik yang sangat recommended, dan gue jamin kalian pasti kenyang dengan lagu-lagunya Bang Dream. Mungkin tidak semua lagunya bakalan kalian suka, karena setiap band punya genre musiknya masing-masing. Nah buat kalian yang sudah nonton semua judul Bang Dream, apa pendapat kalian soal anime ini? Coba komen di bawah, sekaligus bantu gue untuk meramaikan video ini. Gue sih yakin ya video ini pasti bakalan sepi, karena sepertinya tidak banyak orang Indo yang suka ngikutin
bikin Bang Dream. Karena konten It's My Go saja butuh beberapa minggu untuk bisa nembus 10.000 view. Tapi setidaknya kalian bisa bantu gue dengan like dan share video ini. Minimal tembus 10.000 view saja, gue sudah puas. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.